akan mulai ibadah kita. Kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami kembali datang kepadamu untuk memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, hari ini kami mau mulai ibadah kami. Tuhan yang akan memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Dan juga Tuhan yang akan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah teman-teman, kita akan menyanyikan lagu dengan semangat dan penuh sukacita. Lagu pujian kita hari ini adalah Aku Anak Raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 haleluya. Nah teman-teman, kita akan menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh ya. Firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah teman-teman, saat mendengarkan cerita firman Tuhan.
Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Sehingga hati kita penuh dengan nyanyian, penuh dengan pujian. Dan saatnya kita akan dengar firman Tuhan. Hari ini tema kita adalah tim yang pantang menyerah. Tim ataupun kelompok ataupun golongan. Nah, hari-hari ini kita sudah jarang mendengar tim, sudah jarang dikumandangkan tentang tim. Padahal negeri kita sendiri berkata, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kerja sendiri akan membuat kita cepat lelah, kecapean. Tapi kerja bersama-sama, pekerjaan yang berat ya menjadi ringan karena kita pikul bersama-sama. Nah, hari ini tim yang pantang menyerah ini kita menemukan di Alkitab. Mereka adalah orang-orang yang percaya Tuhan. Mereka mendengar banyak tentang Tuhan dan saatnya pada saat itu Tuhan Yesus datang ke kota mereka, ke daerah mereka di daerah Galilea. Tuhan mendatangi tempat mereka. Dan tim yang pantang menyerah ini, tim yang dapat bekerja sama ini, mereka adalah orang yang peduli kepada penderitaan, kesusahan temannya yang lain, saudaranya yang lain. Ada seorang yang lumpuh dari sejak kecilnya, dia tidak dapat berjalan. Nah, karena keempat orang ini, tim ini yang percaya Tuhan, yang mendengar berita tentang Tuhan, ingin menolong orang lumpuh ini. Dan mereka membawanya kepada Tuhan Yesus. Nah, hatinya baik, niatnya baik, dan punya kepedulian ingin menolong orang lain. Dan setelah mereka berangkat, pasti mereka kerjasama yang baik. Pasti jalannya seirama. Kalau satu ke depan, satu ke belakang, nggak akan nyampe. Nah, mereka seirama, sehati, sampailah ke tempat di rumah di mana Yesus sedang mengajar firman Tuhan. Dan ternyata ya, rupanya rumah itu sudah penuh dan sampai ke pintu-pintunya, ruang luarnya penuh, sesak. Banyak orang yang ingin mendengar. Karena di mana Yesus berada, di sana banyak mujizat. Dan Yesus sedang mengajar. Mereka ingin mendengar dan mereka juga ingin disembuhkan bagi yang sakit. Nah, keempat orang ini dengan orang lumpuh yang mereka bawa tidak bisa masuk ke ruangan karena sudah penuh sampai ke pintu-pintunya. Tapi mereka ingin temannya ini sembuh. Apakah mereka menyerah? Ternyata, ya ada yang tahu? Wah, kalau orang yang rajin baca Alkitab pasti tahu. Ternyata mereka tidak menyerah. Mereka naik ke lantai atas, ke loteng rumah itu, dan mereka membuka atapnya. Setelah atapnya dibuka, diturunkanlah teman mereka yang lumpuh tadi. Diturunkan pelan-pelan, seirama, bersama-sama, sehati, pelan-pelan, dan tepat di depan Yesus yang sedang mengajar. Wah, Tuhan Yesus rupanya peduli kepada mereka. Tuhan Yesus melihat kerjasama mereka dan melihat iman mereka. Tuhan Yesus berkata, melihat iman mereka, Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, saudaraku, dosamu sudah diampuni. Kok dosa disembuhkan? Karena terlalu cepat, terlalu bersemangat. Dosamu diampuni, kata Tuhan Yesus. Kemudian setelah Tuhan Yesus berkata dosamu diampuni, dan dia berkata kepada orang lumpuh ini, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, berjalan pulang kembali ke rumah. Wah, dalam sekejap orang lumpuh ini tadi, tangannya mulai bergerak, kakinya mulai kuat, dan dia bisa segera bangun. Setelah Tuhan Yesus berkata, bangun dan pulanglah ke rumahmu. Dia bisa secepat itu berjalan. Mujizat Tuhan terjadi. Jadi, pelajarannya adalah kita melihat orang yang mencari Tuhan Yesus, orang yang berusaha mencari Tuhan Yesus dan pantang menyerah dalam usaha mereka,
kita lihat selalu orang itu menemukan mujizat. Selalu orang itu menemukan pertolongan Tuhan. Dan pelajaran lainnya bahwa kita harus peduli kepada orang lain yang menderita, orang lain yang dalam kesusahan. Dan kemudian kita juga harus bisa bekerja bersama teman kita yang lain. Jangan asik sendiri. Wah, karena anak-anak sekarang kan banyak main gadget, pegangannya HP, adanya di depan komputer, main game. Jadi karena sering dengan alat, dengan mesin, ya, dengan alat, dengan komputer, dengan HP, jarang dengan teman-teman, sehingga orang sering banyak sibuk dengan dirinya, susah untuk kerja tim, apalagi peduli kepada orang lain. Firman Tuhan mengajar kita melihat keempat orang ini, kita harus kerja bersama-sama supaya pekerjaan kita yang berat menjadi ringan. Dan kita melihat mereka menemukan keberhasilan. Kita juga harus mau bekerja bersama. Di sekolah, di kelompok, di mana saja, kalau kita masuk sebuah kelompok, mari kita mau bekerja bersama. Jangan asik sendiri. Ya, kalau yang sana asik sendiri, yang sana juga asik sendiri, nggak akan selesai pekerjaan. Tapi kalau bekerja bersama-sama, kita bisa dengan mudah mengerjakan pekerjaan kita. Dan juga kita harus mau peduli kepada teman kita yang lain. Kalau ada yang kesusahan, kita harus bisa semampu kita menolong mereka. Karena anak Tuhan itu penuh dengan kasih. Anak Tuhan itu penuh dengan kepedulian. Karena Raja kita, Tuhan kita Yesus, penuh dengan kasih, penuh dengan peduli. Seperti orang Samaria yang baik hati dalam cerita Alkitab. Ketika dalam perjalanan dia melihat ada orang yang luka-luka karena dirampok, ya, banyak orang tidak menolong, tapi dia menolong. Dia tidak tanya dari mana, dan dia tidak memang kenal, mungkin setengah sadar orangnya, hampir mati orangnya, nggak mungkin ditanya siapa namanya, rumahnya di mana, tapi dia bersegera menolong. Kenapa? Karena peduli, karena hatinya penuh dengan kasih. Anak Rabu ceria juga pastinya hatinya penuh dengan kasih, karena bapaknya adalah Tuhan Yesus yang adalah penuh dengan kasih. Dan kita lihat orang yang penuh dengan kasih, orang yang peduli dengan orang lain, orang yang mau bekerja tim dan pantang menyerah. Kita lihat dari cerita ini, mereka mengalami mujizat. Dan Om Sadra juga percaya kalau kita lakukan hal yang sama, kita juga akan alami mujizat pertolongan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus selalu memberkati kita, membuat kita bertumbuh, berbuah, berakar di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Om Sadra akan berdoa untuk tutup acara kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Engkaulah Tuhan Sang Penyembuh, Engkaulah Tuhan Juru Selamat, Engkau Tuhan Pembuat mujizat. Biarlah kami selalu mau dekat, selalu mau datang kepada Tuhan dengan kesungguhan kami. Dan kami mau peduli satu dengan yang lain, sehingga kasih Tuhan membawa damai di hati kami. Kasih Tuhan mendorong kami peduli kepada yang lain, sehingga kami alami mujizat, alami damai sejahtera, alami pertolongan Tuhan. Dari sejak kami kecil, kami mengandalkan Tuhan. Terima kasih, kami diberkati Tuhan. Kami akhiri acara kami, dan kami alaskan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali Rabu ceria berikutnya.